lalu bagaimana ini untuk menyikapi hal tersebut? Ya, baik. Dalam berjalannya suatu lembaga atau organisasi pasti akan muncul permasalahan, kasus dan sebagainya. Kalau disampaikan bahwa bagaimana dengan kasus yang benar dan benar atau berbagai kepentingan yang bersinggungan yang akan mempengaruhi berjalannya suatu kegiatan. Secara pribadi, saya berbagi selama ini saat dilema itu muncul, berupaya untuk bisa berjalan atau mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang mungkin sedang di sini, baik itu orang tua murid, orang tua dengan guru, orang tua dengan sekolah, dan sebagainya. Selama ini cara mengambil keputusan kalau cara atau hal yang biasa kami lakukan, pertama kita mencari tahu dulu apa sih yang menjadi sebab atau akar permasalahan timbulnya gesekan ini, dengan paling tidak berkomunikasi dengan mereka, mencari tahu hal-hal atau mencari data yang berhubungan dengan situasi yang ada dan sebagainya. Setelah itu kan dari data-data yang ada, dari informasi yang ada, kita bisa melihat, oh ternyata permasalahan ini akarnya dari ini, dan kita mencoba untuk mencari satu solusi yang mungkin bisa menolong permasalahan ini bisa terselesaikan. Kita tentunya karena ini di lembaga yang bermasalah itu pribadi personal, jadi kita juga harus melakukan pendekatan kepada pihak yang sedang bermasalah atau sehingga itu kemudian mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, tapi bisa dilakukan bersama tanpa mengorbankan salah satu dari mereka. Seperti itu. Bukan lebihnya. Ya, jadi kalau bisa saya simpulkan ya, jadi siapa dulu nih ya, siapa dulu yang berkepentingan gitu ya, kemudian kita menggali atau menginvestigasi lagi ya Bu ya, mencari akar permasalahannya seperti apa Bu ya. Ya, baik Bu Ita. Apakah dengan cara Bu Ita tadi tahap-tahap pengambilan keputusan itu sejauh ini itu apakah cukup efektif untuk melakukan cara seperti itu? Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Kita bisa setiap masalah pasti memiliki penanganan yang misalnya orang tua ada kalanya menyelesaikan dengan orang tua, di depan murid misalnya. Jadi ini kita juga harus bisa bersikap adil atau bisa membawa mereka untuk bisa mengambil jalan keluar atau solusi yang tepat, karena ini menyangkut kalau lembaga sekolah ini adalah konsumen kita, jadi kita berusaha untuk menempatkan mereka sebaik mungkin dengan kepentingan mereka yang tentu saja harus sesuai dengan kepentingan atau kebijakan dari sekolah. Kalau guru dengan wali murid misalnya pasti akan cara yang berbeda pula dalam penanganannya. Kalau guru kita mungkin bisa mendekati lebih personal karena dia adalah bagian dari kita. Jadi setiap permasalahan yang ada memiliki cara penanganan yang berbeda, pendekatan yang berbeda. Sejauh ini yang paling penting adalah komunikasi, bagaimana kita bisa mengerti apa yang kita dapat menyangkut kepentingan pihak yang bermasalah itu, dan kita tidak merugikan salah satu pihak dan kita tidak menguntungkan semua pihak. Alternatifnya ini berbeda macam-macam, tapi kita tergantung dengan masalah situasinya seperti apa, masalahnya bagaimana, itu membutuhkan analisa, ya kita tidak masalah.
bagaimana kita mengkomunikasikan dengan kedua belah pihak untuk bisa ambil solusi yang nolong untuk bisa terselesaikan masalah. Jadi relasi itu sangat penting ya, kita membangun relasi positif dulu ya antara keduanya ya, pihak yang sedang mengalami masalah. iya seperti itu ya. Baik. Nah tadi kan sudah berbagi nih bagaimana cara mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah gitu ya. Nah selanjutnya adakah tantangan gitu selama Bu Ita menjadi seorang pemimpin itu dalam pengambilan keputusan, tantangannya itu apa? Tanpa tantangan tidak akan terasa berwarna. Pasti ada tantangan dalam pengambilan keputusan yang bisa mewadahi kepentingan keluarga yang katakan benar dan benar. Jadi tantangannya adalah saat kita bersama dengan orang yang memiliki keinginan diri yang kuat. Jadi ini kepentinganku dan ini harus yang diputuskan dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin perlu penanganan yang lebih lagi dan kembali lagi relationship yang dibangun bisa berlembaga, bisa penting. Jadi tantangannya yaitu ketika memang salah satu kita mengedepankan kepentingan personalnya, bahkan mungkin di lembaga yang kita yayasan misalnya ada kalanya kita akan menghadapi yang seperti itu, tapi kembali kita supaya menciptakan relasi yang kekeluargaan, sama, saling mempercayai, saling mendukung. Hal-hal seperti itu mungkin akan bisa diatasi, dan bersyukurnya selama ini yang kita bangun di lembaga saya, lembaga kami. Jadi relasi antara saya sebagai leader atau koordinator dengan para guru yang ada, kami bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman tanpa meninggalkan struktur organisasi dalam administrasi. Kemudian juga dengan orang tua bisa untuk memperdaya, bukan memperdaya ya, tapi memberdayakan mengajak mereka berpikir dari sekolah jenis masalah yang timbul itu bisa terjadi dengan leluasa dan harmonis, menciptakan bersama Jadi kuncinya memang relasi dan komunikasi itu ya, kayak apapun keputusannya gitu ya, kita dalam proses pengambilan keputusannya itu dengan banyak pertimbangan itu, ketika dibangun dengan relasi yang baik, positif, ya pasti kecenderungannya ya akan menghasilkan keputusan, artinya jadi legowo gitu ya, ya. Nah, pada saat menyelesaikan suatu kasus ya, misalnya di lembaga etika begitu, mungkin antara orang tua dengan guru, atau juga mungkin Bu Ita sebagai leader begitu, ada permasalahan antara guru A dengan guru B misalnya gitu ya. Nah, apakah Bu Ita ini memakai ukuran waktu tertentu, misalnya aku harus menyelesaikannya dalam waktu ini ya, supaya
yang mengganggu dan kemudian mereka terjadi permasalahan, ya kita coba untuk segera menyelesaikan permasalahan ini supaya tidak mengganggu jalannya kegiatan bersama. Kalau permasalahan mungkin seorang yang senior dengan junior, nah ini juga seringkali mengganggu ya, mengganggu kebersamaan dan jalannya kegiatan. Hanya seperti ini mungkin dari kok sekarang ini kok padahal dia lebih junior lebih aku kan saya itu dan sebagainya. Jadi kita coba pendekatan bersama ya track dia selama ini tidak menunjukkan progres yang oke, sehingga pihak sekolah atau yayasan memberikan kepercayaan kepada yang lebih junior untuk lebih maju dan sebagainya. Jadi kembali relasi kita dengan mereka, cara kita berkomunikasi, cara kita menyampaikan dengan tetap mengacu pada peraturan yang ada, dengan kesepakatan yang ada, dengan hal-hal yang mungkin sudah disampaikan sebelumnya saat kita bekerja, ada aturan-aturan yang disampaikan seperti itu. Jadi untuk timing, urgensi dan hal yang memang kita harus selesaikan atau kita bisa melakukan dengan tahapan waktu. Karena yang bicara tentang personal pribadi, beda dengan hal yang indah kita selesai. Karena kita harus mempertimbangkan dengan segala sisi dan Dari sekian banyak pengalaman pengambilan keputusan yang kita lakukan, adakah satu atau dua hal ini yang mempengaruhi gitu ya? Misalnya adakah ini bantuan dari pihak lain atau support dari pihak lain begitu dalam pengambilan keputusan tersebut? Masalah yang ada yang bisa kita tangani sendiri dengan cara kita sendiri, yang akhirnya bisa tercapai satu solusi atau penyelesaian. Tapi ada juga yang kita harus melibatkan pihak lain nih, yang mungkin lebih kompeten atau lebih berhak untuk mengatasi, misalnya tentang orang tua dengan peraturan mungkin pembayaran SPP atau peraturan yang lainnya dan sebagainya yang di situ ya memang harus leader atau kepala yang menyampaikan keputusan, tetap kita harus berkomunikasi dengan pihak di atas kita sebagai manajer atau yayasan dan sebagainya. Jadi sekarang menyangkut kepentingan yang lebih luas, tentu kita harus melibatkan orang yang seperti itu, karena itu akan kita tidak berjalan dengan benar kalau ini bukan ranah kita tapi terus kita putuskan sendiri seperti itu. Jadi sangat penting juga ya untuk melibatkan atau mengikut sertakan dalam kasus-kasus tertentu yang memang itu menyangkut hal yang ya lebih luas begitu ya. Dan ada pihak-pihak lain itu yang memang sekiranya memang juga ada tanggung jawab juga di situ yang lain. Ya. Ya ini terakhir ya Bu Ita ya. Iya, dari sekian banyak pengalaman kita terkait pengambilan keputusan, bagaimana mendapatkan keputusan yang bisa diterima dan dijalankan oleh semua pihak yang bersangkutan. Pembelajaran apa sih yang bisa dapatkan selama proses pengambilan keputusan itu yang bisa kita dapatkan sebagai pembelajaran selama ini proses ini. Kalau saya bilang seperti tadi, tanpa tantangan, tanpa masalah, hidup kita tidak berwarna. Dengan masalah yang ada, dengan tantangan yang ada, kita semakin dikuatkan. Kita semakin kaya untuk bisa melangkah di alur kegiatan
kegiatan atau kehidupan selanjutnya. Dengan adanya masalah kita jadi tahu, oh pengalaman seperti ini nih, harusnya seperti ini, dan hal itu makin menolong kita saat menghadapi masalah yang mungkin sama atau mungkin lebih rumit dari itu. Itu yang saya dapatkan, dan pasti satu hal saat kita mengenai suatu kebersamaan, lembaga, organisasi dan sebagainya, relationship, hubungan, cara komunikasi itu hal yang penting. Bisa atasi yang menjadi dasar dan tempat kita investasi karena kasih menurut seperti itu. Ya, terima kasih Bu Indah. Ini juga pembelajaran buat saya sendiri ya, bagaimana ternyata prinsip-prinsip pengambilan keputusan ini ya memang secara nyata ini bisa dijalankan begitu. Dari apa yang sudah pernah saya pelajari juga begitu, ada banyak prinsip, salah satunya prinsip kepedulian atau kemanusiaan, kemudian prinsip peraturan. Nah itu mana sih yang lebih dominan gitu untuk kita ambil gitu. Kemudian ada prinsip apakah keputusan ini tuh bisa diterima oleh banyak orang. Nah seperti itu adalah ya memang pertimbangan yang cukup sulit juga ya. Nah, tapi saya sangat terberkati begitu dengan Bu Ita bahwa kasih atau kepedulian itu mengambil bagian yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan. Dan terima kasih Bu Ita untuk sharingnya, berbagi pengalaman baik. Semoga kedepannya Bu Ita juga bisa tetap menjadi pemimpin yang bijak, pemimpin yang bisa mengambil keputusan-keputusan yang sekiranya ya itu akan berdampak positif untuk perkembangan lembaga yang dipimpin. Belum yang terbaik, tapi berusaha melakukan yang terbaik. Maju terus untuk dan terus juga bergerak terus, tergerak menggerakkan. Terima kasih Bu Ita. Selamat siang Bu Winda. Ya, senang sekali pada saat siang hari ini saya diberi kesempatan ya untuk belajar dari pengalamannya Bu Winda sebagai seorang pemimpin di sekolah terkait pengambilan keputusan. Tuh. Gimana kabarnya siang ini Bu Winda? Luar biasa Bu Christine, dengan segala hal yang harus kita kerjakan. Tetap semangat. Ya, ya, baik Bu Winda. Nah, saya diberi tugas ya terkait dengan guru penggerak gitu. Jadi diminta untuk mewawancarai beberapa leader atau pemimpin-pemimpin di sekolah terkait bagaimana mereka mengambil keputusan gitu. Dan hari ini ya percakapan kita nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait prinsip pengambilan keputusan atau pengalaman-pengalaman Bu Winda terkait bagaimana mengambil suatu keputusan sebagai seorang pemimpin. Ya, baik Bu Winda. Ya, tentunya sebagai seorang pemimpin ya seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan ya. Pilihan terutama untuk menentukan sebuah keputusan. Nah, di sini kalau keputusan itu antara salah dan benar itu mungkin gampang ya Bu Winda ya, pasti pilih yang benar gitu ya. Tapi ketika seorang pemimpin ini dihadapkan dengan keputusan yang dilema begitu, dalam situasi dilema. Jadi
keputusan yang ya pilihan A benar, pilihan B juga benar. Nah, seperti itu. Pertanyaan saya, ya bagaimana Bu Winda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya terkait dengan dua kepentingan atau dua pilihan tersebut? Iya, terima kasih Bu Christine untuk pertanyaannya ya. Pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin itu sekecil apapun, menurut saya memang sesuatu hal yang besar ya, karena apa yang diputuskan oleh seorang pemimpin itu pasti berpengaruh terhadap semua aspek yang ada di lembaga yang dipimpinnya. Kalau diperhadapkan kepada pilihan itu pasti kita ya dalam kehidupan pun, nggak hanya dalam memimpin. Kalau berdasarkan pengalaman, bagaimana mengambil keputusan dengan jika diperhadapkan dengan pilihan, menurut saya tentu kita tetap harus kembali ke peraturan ya. Setiap lembaga itu kan pasti punya peraturan yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Tetapi lebih daripada itu, kenapa sih seorang pemimpin itu mengambil keputusan juga tidak boleh hanya berdasarkan pada itu saja. Dimana disitulah pemimpin dituntut untuk bisa berpikir, mengobservasi, melihat situasi dan kondisi. Jadi kalau saya ingat ibaratnya kalau jadi pemimpin itu pada saat kita mau mengambil keputusan itu kita harus punya sudut pandang seperti seorang pilot helikopter yang bisa melihat segala sesuatunya itu dari atas. Pada saat kita menempatkan diri kita dalam mengambil keputusan hanya pada satu koridor saja, atas dasar kemanusiaan misalnya saja, atas dasar peraturan saja, atas dasar benar atau salah saja, itu menurut saya juga kurang. Jadi pada saat kita diperhadapkan kepada beberapa pilihan untuk mengambil keputusan, kita harus bisa melihat dari aspek seorang pilot itu tadi, ya lebih luas itu tadi. Ya, baik Bu Winda. Ya itu juga serangkaian apa yang mau saya tanyakan juga begitu ya. Karena dalam pengambilan keputusan ini memang ada beberapa prinsip juga ya. Contohnya prinsip ini menyenangkan banyak orang, suara terbanyak dan sebagainya. Kemudian prinsip peraturan karena terkait dengan institusi juga. Kemudian Bu Winda juga sampaikan itu terkait dengan kepedulian atau rasa empati kita. Nah, sudah terjawab ya tadi bahwa memang harus dilihat dari sisi atau perspektif yang luas begitu ya. Ya baik Bu Winda. Nah, dalam proses pengambilan keputusan yang sudah sering Bu Winda lakukan, nah hal apa sih yang menurut Bu Winda itu efektif untuk dilakukan gitu dalam proses pengambilan keputusan? Itu yang dari banyak ya, tentunya sudah banyak sekali keputusan-keputusan yang diambil. Nah itu langkah yang paling efektif itu apa Bu Winda? Kalau saya secara pribadi, sepengalaman saya ya dalam diperhadapkan dengan berbagai pilihan untuk memutuskan sesuatu, sebenarnya gampang. Yang paling efektif itu ya melihat realita yang ada itu seperti apa, kondisinya itu seperti apa, seperti itu Bu Christine. Karena kalau kita banyak berpikir dari perspektif kita, itu sulit sekali untuk bisa menemukan jawaban. Tetapi ya realitanya bagaimana aja gitu. Jadi misalkan contoh gampangnya itu misalnya mau memutuskan tentang jadwal misalnya ya, apakah anak-anak ini perlu diberi jadwal tambahan atau tidak misalnya ya. Mungkin kalau misalkan saya berpacu hanya pada suaranya Bapak Ibu guru, kan pasti ada beberapa macam masukan ya. Ada yang menurut saya kurang, saya mau menambahi anak-anak lebih banyak lagi. Ada mungkin yang menganggap sudah cukup kok apa yang diberikan kepada. Nah ini kan nggak ada titik temunya. Nah disitulah kita perlu untuk melihat situasi dan kondisi dengan begitu jelas. Kebutuhan anak secara merata kan pasti nggak sama, tapi tetap kita harus mencari jalan tengahnya ya. Kebutuhannya anak itu seperti apa sih?
kondisinya anak-anak itu seperti apa sih, realitanya yang ada di lapangan itu seperti apa, perlu nggak sih diberikan tambahan pelajaran misalnya seperti itu. Jadi melihat realita yang ada, observasi apa yang sedang terjadi, apa yang realitas sedang terjadi, dan melihat realita yang sedang terjadi apa kira-kira yang mendukung untuk bisa saya putuskan sehingga sesuai dengan kebutuhan. Kan kita kan memutuskan sesuatu tuh harus sesuai pada kebutuhannya, harus sesuai pada sasarannya. Jadi bukan hanya kepada kita memikirkan tentang peraturan, tentang pemikiran kita, oh harusnya seperti ini, harusnya seperti ini, itu akan sulit, pasti akan bertabrakan dengan banyak hal. Ya, baik. Terima kasih Bu Winda. Sangat menginspirasi ya, begitu. Jadi memang sangat penting untuk melihat keadaan secara nyata, begitu ya, dalam mengambil keputusan. Terutama kita di sekolah ya diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan, begitu. Dan yang pasti pada intinya sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan yang terutama ya pasti kebutuhan siswa sendiri juga ya, karena kita fokus juga untuk siswa juga, begitu ya. Gini Christine, kalau yang saya sampaikan tadi melihat kondisi realita yang ada itu sebenarnya bisa dikatakan sangat melelahkan, karena membutuhkan lebih banyak energi, lebih banyak membutuhkan panca indera kita untuk bekerja gitu. Lebih melelahkan daripada kita tanya misalkan menurut pendapat Bu Christine gimana kalau saya memutuskan seperti ini, itu lebih gampang untuk menemukan jawaban. Menurut pendapat Ibu bagaimana kalau saya memutuskan seperti ini, misalkan saya tanya realitanya gimana sih menurut Ibu, saya memutuskan dari situ saja, itu lebih gampang. Tapi pada saat saya memaksa diri saya untuk melihat keadaan sekitarnya itu seperti apa, itu jauh lebih melelahkan. Tetapi pada saat memutuskan sesuai dengan apa yang harus diputuskan sesuai dengan tujuannya, itu lebih melegakan dan lebih tepat sasaran. Ya Bu Winda, saya sangat menangkap ya apa yang disampaikan oleh Bu Winda, begitu. Ya, nah sejauh ini adakah tantangan begitu, tantangan dalam Bu Winda mengambil suatu keputusan? Tantangan pasti ada ya Bu Christine ya, nggak mungkin nggak ada. Kalau tantangan dalam mengambil keputusan itu ya pasti ada. Baik itu dari faktor luar, eksternal saya, ataupun faktor internal dari saya sendiri. Itu sih tantangannya pada saat diperhadapkan pada pilihan yang menurut saya harusnya seperti ini, tapi ternyata kebutuhan dan menurut peraturan tidak seperti itu. Tentu itu membuat tantangan sendiri untuk bisa bagaimana mengkondisikan diri saya memang harus memutuskan ini. Kalau tantangan dari luar ya pasti semua orang, semua pemimpin pasti pernah mengalami dikoreksi, dikritik, dipersalahkan. Itu kan juga secara tidak langsung pengalaman-pengalaman seperti itu kan membuat kita kadang takut untuk mengambil sebuah keputusan, ragu untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi tantangan pasti ada. Ya, baik Bu Winda. Nah, ini sampai pada proses pengambilan keputusan itu sendiri. Yang menjadi pertimbangan apakah keputusan itu harus diputuskan saat ini atau perlu tadi diobservasi atau kita perlu mendengarkan dulu dari pendapat orang lain mungkin. Nah, kira-kira apa ya Bu yang menjadi pertimbangan begitu? Bahwa oh ini harus segera diputuskan, ini tunggu saya observasi dulu. Nah kira-kira itu yang menjadi poin pertimbangan itu apa? Poin pertimbangannya tentu urgenitasnya ya. Jadi dari sekian banyak permasalahan yang ada, mana yang urgent untuk harus diputuskan sekarang, mana yang tidak, mana yang berat, mana yang ringan, mana yang sekedar untuk memutuskan ya besok kita pulangkan anak-anak lebih awal karena ada misalkan seperti itu kan pasti diputuskan satu. Kalau menyangkut dengan pelanggaran kemudian hal-hal yang berat lah pokoknya pasti butuh waktu lebih untuk bisa melihat kondisi. Nah sebagai seorang pemimpin ya Bu Winda, hal-hal apa sih yang bisa membuat Bu Winda ini mempermudah
untuk mengambil suatu keputusan. Adakah pihak-pihak tertentu mungkin yang bisa menjadi masukan atau perlukah bantuan itu untuk berpikir begitu. Nah, gimana ini Bu Winda? Itu kan pasti dalam proses belajar ya. Meskipun kita sudah ada pengalaman bertahun-tahun pun juga pasti proses atau kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan yang ada tapi pasti terbarukan terus gitu loh. Kita meskipun sudah bertahun-tahun pasti ada. Jadi saya biasanya untuk bisa memutuskan sesuatu tentu saya observasi juga, tetapi juga wawancara istilahnya ya, atau belajar. Saya menyebutnya belajar dari orang-orang yang menurut saya bisa memberikan saya masukan, membuat saya berpikir ulang, membuat saya memakai logika saya kembali dan lain sebagainya. Dari pemimpin-pemimpin, kebetulan kan juga di lembaga saya ada pemimpin yang di atas saya. Nah, di sini juga pasti ada Bapak Ibu guru yang juga mendukung itu juga. Ya, baik Bu Winda. Terakhir ini Bu Winda. Oke. Dari apa yang sudah Bu Winda sampaikan terkait juga pengalaman yang sudah disampaikan ya dalam pengambilan keputusan. Nah, pelajaran apa sih yang Bu Winda ambil secara pribadi ya gitu dari sekian banyak ya pengambilan keputusan yang sudah Bu Winda lakukan? Itu pelajaran apa sih yang Bu Winda dapatkan? Gitu. Agak berat ya Bu Kristina. Closingnya berat ya. Pelajaran secara pribadi yang saya dapatkan ya hanya ini sih yang utama, bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus mau belajar untuk rendah hati, karena menurut saya itu adalah gandengannya bijaksana. Pada saat kita tidak bisa rendah hati dengan bahkan mungkin dengan diri kita sendiri, itu kita pasti sulit untuk bisa mengambil keputusan secara bijaksana. Pemimpin itu kan ibaratnya punya power yang paling lebih di antara yang lain. Jadi apa yang dikatakan, apa yang diputuskan, yaitu adalah hukumnya wajib untuk dilakukan gitu ya. Bisa saya mengatakan kalau kamu nggak mau melakukan ya jangan di sini, istilahnya seperti itu kasarannya. Makanya kenapa menjadi pemimpin itu pelajaran yang saya dapatkan bahwa saya setiap hari harus belajar lebih dan lebih terus untuk rendah hati supaya saya bisa bijaksana. Ya, terima kasih ya Bu Winda untuk pembicaraan siang hari ini. Sangat menginspirasi bagi saya pribadi, bisa belajar dari pengalaman Bu Winda sebagai seorang pemimpin, terutama bagaimana ya mengambil keputusan-keputusan di antara dilema itu tadi ya Bu Winda, sehingga keputusan itu tepat sasaran gitu, sesuai dengan tujuannya ya. Baik, terima kasih Bu Winda, sukses selalu. Thank you. Selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Mbak Kristi. Iya, senang sekali pada saat pagi ini saya diberi kesempatan untuk mewawancarai Pak Wahyu selaku pimpinan di SMP Kristen Pamerdi. Ya, gimana kabarnya Pak? Biasa sehat sehat. Ya, baik. Begini Pak. Kebetulan ini terkait dengan tugas guru penggerak. Saya diberikan tugas untuk mewawancarai beberapa pemimpin di sekolah terkait dengan pengambilan keputusan gitu. Baik Pak, saya akan
mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak W ya. Siap, selalu siap. Oke, baik Pak. Sebagai seorang leader ya Pak ya, Pak Wahyu mungkin sering dihadapkan dengan berbagai pilihan dalam pengambilan keputusan gitu. Kalau pengambilan keputusannya itu mungkin antara salah dan benar, itu hal yang cukup mudah ya Pak ya, pasti pilih yang benar begitu. Namun ada kalanya mungkin Pak Wahyu dihadapkan dengan sebuah dilema begitu, artinya keputusan yang Pak W ambil itu antara benar dan benar begitu. Nah, yang mau saya tanyakan, karena Pak Wahyu sebagai seorang leader menjalankan pengambilan keputusan itu yang di dalamnya terdapat dilema etika. Baik, terima kasih untuk kesempatan dan juga pertanyaannya. Sebagai seorang pemimpin, kita sering dihadapkan pada situasi-situasi dilematis di mana kita harus mengambil keputusan. Nah, yang terbaru barangkali adalah ketika kami menyusun rencana program kerja untuk 1 tahun ajaran ke depan, terutama di dalam kaitannya dengan proyek Pancasila atau proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, kami berdiskusi dengan teman-teman topik apakah yang mau kita bahas. Nah, sebelumnya kita diskusi tentang rencana besar atau tema besar sekolah. Nah, karena tema besar itu adalah tema besar 2003-2024 adalah keajaiban, jadi kami ingin mengajak anak-anak untuk melihat keajaiban di dalam diri mereka. Salah satunya adalah talenta dan juga potensi. Sebagian teman mengusulkan bahwa kita topiknya adalah bangunlah jiwa dan raganya. Sementara yang lain kepingin dengan topik berteknologi dan berkarya bagi negeri. Saya pikir dua-dua usulannya sangat menarik. Keduanya benar dan keduanya baik. Nah, bagaimana cara mengambil keputusannya? Kita sesuaikan dengan program unggulan sekolah yaitu pentas seni. Karena pentas seni ini adalah merupakan ajang bagi sekolah untuk mewadahi siswa menunjukkan potensi dan talenta mereka. Akhirnya kami memutuskan yang didulukan adalah tema bangunlah jiwa dan raganya. Karena kita bisa bersiap pentas seni sekaligus proyek Pancasila. Jadi begitu keputusannya. Baik Pak Wahyu, cukup jelas sekali ya untuk contoh konkretnya ya dalam pengambilan keputusan gitu. Nah, dalam pengambilan keputusan yang Bapak Wahyu sudah sampaikan tadi, prinsip apa sih sebenarnya yang mendasari Pak Wahyu untuk memilih A atau memilih B gitu? Apakah itu menyangkut suara terbanyak maka Pak Wahyu memilih itu, ataukah dalam pengambilan keputusan tersebut Pak Wahyu memiliki rasa empati atau memiliki kecenderungan untuk menghargai pendapat orang lain, atau bagaimana Pak prinsipnya dalam pengambilan keputusan tadi? Terkait dengan prinsip pengambilan keputusan, saya kurang setuju dengan prinsip suara terbanyak. Karena suara terbanyak belum tentu benar, belum tentu baik, belum tentu sesuai dengan kebutuhan sekolah. Jadi ketika saya mengambil keputusan itu, yang menjadi pertimbangan adalah apakah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Terlebih lagi apakah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, tentu pendapat teman-teman yang tidak disetujui bukan berarti usul mereka buruk ataupun jelek. Nah, kita hanya perlu memilih waktu yang tepat karena kita punya keterbatasan waktu dan juga tenaga. Jadi usul teman-teman yang semester ini tidak disetujui sebetulnya bukan tidak disetujui, tetapi dipilihkan waktu yang tepat. Pelaksananya dilaksanakan bukan di semester 1 tetapi di semester kedua.
Kira-kira begitu. Baik Pak Wahyu, ya itu tadi terkait prinsip pengambilan keputusan ya yang Pak Wahyu sudah lakukan sebagai dasar begitu. Kemudian Pak, dengan keputusan yang Pak Wahyu sudah ambil begitu, apakah dirasa cukup efektif begitu Pak dengan keputusan yang sudah diambil? Kalau menurut saya pengambilan keputusan itu efektif ya. Kenapa saya berani mengatakan itu efektif? Yang pertama, keputusan itu bisa dijalankan oleh semua orang. Semua guru terlibat di dalam pelaksanaan keputusan itu. Dan yang lebih penting adalah usulan program itu sejalan dengan tema sekolah, sejalan dengan program sekolah, dan yang terpenting sejalan dengan kebutuhan peserta didik. Oke Pak Wahyu, cukup jelas sekali karena ada contohnya ya. Jadi untuk ya menggambarkan seperti apa prosesnya dan efisiensinya ya pengambilan keputusannya Pak. Nah, adakah tantangan Pak selama Pak Wahyu pengalaman Pak Wahyu dalam proses pengambilan keputusan? Tantangan-tantangan biasanya yang dihadapi itu apa ketika diperhadapkan dalam suatu pengambilan keputusan? Tantangan terbesar ketika mengambil keputusan itu adalah dari dalam diri sendiri. Ketika kita mengambil keputusan, apakah kita juga punya komitmen untuk melaksanakan keputusan itu? Apakah kita juga bersedia menjalankan keputusan itu dengan sepenuh hati? Jadi kalau sekedar menjalankan program, menjalankan keputusan itu mudah. Tapi apakah kita betul melaksanakan keputusan itu dengan sepenuh hati? Saya rasa setiap kita perlu belajar mengambil keputusan berdasarkan hati, kemudian juga melaksanakannya sepenuh hati. Walaupun pada awalnya keputusan itu berbeda dengan pendapat kita yang pertama kali. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Terkait dengan tantangan itu tadi ya Pak, bagaimana kita bisa melakukannya dengan sepenuh hati begitu ya, berarti ada kaitannya juga tadi yang Pak Wahyu sampaikan dengan diri sendiri. Ada kaitannya juga dengan kepedulian kita atau rasa empati juga terhadap orang lain mungkin Pak ya. Oke. Nah, dalam proses pengambilan keputusan itu seandainya Pak Wahyu dihadapkan pada prinsip peraturan, karena kita ada di sebuah instansi begitu ya Pak, berkaitan dengan peraturan, lalu berkaitan juga dengan sisi kepedulian atau empati begitu. Apakah Pak Wahyu itu akan menggunakan prinsip-prinsip tersebut dalam waktu yang bersamaan, atau manakah yang dirasa itu akan menghasilkan keputusan yang bisa dijalankan bersama-sama? Prinsip empati saya pikir dibutuhkan juga ketika kita mengambil keputusan. Namun dalam sebuah organisasi kita berhadapan dengan banyak orang. Ada guru, ada orang tua, dan juga ada murid. Dan setiap komponen itu juga membutuhkan empati dari kita. Nah, mau tidak mau kita harus memilih empati yang menjadi fokus pelayanan, yaitu kepada anak-anak. Kalaupun ada dilema, kita mau mengutamakan siapa? Guru, kepala sekolah, orang tua, ataukah anak-anak? Menurut saya, kembali kepada fokus pelayanan adalah anak-anak. Jadi setiap keputusan, setiap pengambilan keputusan, hendaknya lebih fokus kepada empati terhadap anak-anak sebagai fokus pelayanan kita di sekolah. Nah, dalam menghadapi pengambilan keputusan itu ya Pak ya, apakah Pak Wahyu mengambil keputusan itu melihat rentan waktu atau melihat siapa yang terlibat di dalamnya, atau bagaimana Pak yang menjadi pertimbangan Pak Wahyu untuk ini harus segera diputuskan, ini bisa mungkin ya diobservasi atau diinvestigasi lagi dan sebagainya gitu Pak? Pengambilan keputusan tentu terkendala waktu dan juga sumber daya manusia.
terutama ketika kita menjalankan program-program di sekolah. Nah, setiap pengambilan keputusan tentu saya mempertimbangkan waktu dan sumber daya manusianya. Bagaimanapun juga, keputusan itu adalah titik awalnya, perlu dilaksanakan sampai selesai. Pengambilan keputusan adalah titik start, bukan garis finish. Maka supaya keputusan itu menjadi berdampak kepada sekolah, berdampak kepada peserta didik, waktu dan sumber daya manusia perlu dipikirkan. Waktu perlu disusun timeline-nya, perlu dibuatkan penjadwalan, begitu pula dengan sumber daya manusia. Karena setiap guru, terutama di sekolah pamedi, satu guru bisa mengampu lebih dari 4-5 penugasan dalam satu semester. Dan itu yang perlu dipertimbangkan, waktu dan sumber daya manusia. Mereka perlu terlibat sesuai dengan kebutuhan program sehingga keputusan itu berjalan dengan efektif, program bisa berjalan dengan baik, dan yang paling penting berdampak kepada peserta didik. Baik Pak W, nah berkaitan dengan leadership ya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah ketika Pak Wahyu mengambil keputusan, adakah pihak-pihak tertentu mungkin yang mendukung atau yang menjadi pertimbangan juga ya untuk Pak W membantu Pak W dalam pengambilan keputusan itu tadi? Kalau di SMP ini termasuk unik ya, karena kita berada di satu yayasan, di dalamnya ada TK, SD, dan SMP Pamedi. Mau tidak mau, keputusan satu unit akan berdampak membutuhkan dukungan dari unit yang lain. Saya sebagai kepala sekolah SMP ketika mengambil keputusan seringkali bertanya, berkonsultasi dengan kepala sekolah TK dan kepala sekolah SD. Dari konsultasi itu saya bisa menemukan kolaborasi apakah yang bisa dikerjakan bersama, dukungan apakah yang bisa diberikan oleh TK SD sehingga program SMP ini, keputusan yang saya ambil ini berdampak lebih luas, bukan hanya untuk peserta didik SMP tetapi juga peserta didik TK dan juga SD. Baik, ini terakhir ya Pak Wahyu. Nah, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tentang berbagai pengalaman ya Pak Wahyu dalam proses pengambilan sebuah keputusan, pembelajaran apa sih yang Pak Wahyu bisa ambil dari pengalaman yang Pak Wahyu sudah sering lakukan dalam proses pengambilan keputusan? Salah satu kondisi natural seorang pemimpin adalah tidak bisa, tidak mungkin, dan tidak perlu menyenangkan semua orang. Sebagai kepala sekolah, tentu tetap harus fokus kepada sasaran pelayanan sebagai sebuah lembaga pendidikan. Siapakah sasarannya? Peserta didik. Jadi saya sebagai kepala sekolah sangat perlu belajar untuk terus mengambil keputusan yang dampaknya itu betul-betul terasa, betul-betul dirasakan oleh peserta didik. Mungkin keputusan itu tidak nyaman bagi guru, tetapi selama itu membawa dampak positif bagi anak-anak, saya akan mengambil keputusan itu. Jadi fokus kepada sasaran pelayanan, yaitu peserta didik. Ya, terima kasih Pak W untuk pembicaraan hari ini, menjadi pembelajaran untuk saya pribadi juga ya, bagaimana cara Pak Wahyu ya sebagai seorang pemimpin menggunakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang nantinya akan berpengaruh langsung kepada murid ya, pada intinya karena kita institusi pendidikan begitu ya Pak, jadi tujuan utamanya memang pada akhirnya akan kembali kepada pemenuhan kebutuhan murid itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Wahyu untuk berbagi pengalamannya dan inspirasinya. Terima kasih Bu Siti. Salam sehat selalu. Sama-sama Pak W.